Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini naik 0,51% ke level 6.864, naik ya untuk IHSG hijau, cuman kalau secara teknikal masih konsolidasi di bawah resistennya. Untuk resistennya masih di 6873, 6874 ya, area sini untuk resistennya. Dan hari ini walaupun naik cuman belum berhasil breakout di atas resistennya. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 26 Januari secara keseluruhan. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk asingnya net buy cukup banyak hari ini, asing masuk lagi. Di Bank BCA 257,5 M, di Telkom aslinya masuk 225 M, di Bank BNI aslinya masuk 186 M, MTK Antam aslinya juga net buy, dan yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada Bank Mandiri, Bank BRI, S Hardware, Gotoh, Gudang Garam ya. Cukup menarik untuk hari ini soalnya untuk asingnya masuk di saham-saham big cap ya, khususnya BBCA aslinya masuk lagi setelah beberapa hari terakhir itu keluar. Hari ini masuk 257 M ya. Mudah-mudahan untuk IHSG besok bisa breakout di atas resistennya dan melanjutkan kenaikannya ya. Kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan sih hijau dulu untuk IHSG, mudah-mudahan aja bisa breakout di atas 6874 ya. Dan resisten selanjutnya kalau misal besok IHSG bisa breakout ya ke area 69 ya, 6.970-an area itu untuk resisten selanjutnya misal besok IHSG berhasil breakout. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham ITMG ya, dimana untuk sektor batu bara hari ini turun cukup dalam ya. Apakah kenapa ini? Dan saham-saham sektor consumer naik, saham batu pertambangan turun ya. Apakah ini salah satu ya karena ekonomi global mulai pulih ya, inflasi mulai terkendali dan harga-harga komoditas ya kembali ke harga normalnya? Kemungkinan sih seperti itu, walaupun untuk harga batu bara masih cukup tinggi ya, cuman karena sentimennya mungkin. Dan harga ITMG hari ini turun 3,83% ke level 35.125. Kira-kira besok gimana? Kalau secara technical sih ini berhasil breakdown ya, langsung open gap bawah, open di 35.475 untuk harga pembukaan ITMG hari ini, dan jebol ya, jebol supportnya. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya ITMG. ITMG hari ini tanggal 26 Januari aslinya sih net buy 335 juta. Untuk sekelas ITMG nggak banyak banget ya, soalnya untuk valuasinya 149 M-an ya, net buy-nya cuma sedikit. Kalau kita cek untuk transaksi ITMG hari ini, ITMG hari ini tanggal 26 Januari secara keseluruhan yang distribusi cukup banyak itu BB, dan untuk BB ini BB versi lokal ya, jadi lokalnya ya didominasi lokal untuk transaksi ITMG hari ini. Untuk lokalnya BB net sell 16,1 M dan murni 100% transaksinya selling, tidak melakukan pembelian sama sekali. BB hari ini di ITMG, dan yang masuk untuk lokalnya ada SQ, AZ ya. Untuk asingnya net buy sedikit tadi, yang masuk untuk asingnya ada CS, AK. CS versi asing masuk 8,7 M, AK versi asing masuk 6,2. Dan untuk CS ini cukup menarik ya, 100% transaksinya buy, kemungkinan ya emang nggak kemungkinan, emang valuasinya 8,75 M dan net buy 8,75 M. Yang keluar untuk asingnya di saham ITMG ada BK, KZ, CC, ZP, jadi sebagian asing masuk sih. Kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan untuk besok gimana ya untuk ITMG? Ada kemungkinan sih next kapan harusnya gap di area sini ketutup ya, gap hari ini. Kalaupun besok koreksi turun, kalau mau entry bisa pertimbangkan dekat-dekat area 34.150 ya, mungkin setelah ke area 34.425, 34.150 area situ. Kalau ada yang jaga harga untuk saham ITMG ada kemungkinan mantul naik ya di area situ, bisa pertimbangkan aja area situ untuk ITMG.
Oke, itu untuk saham ITMG ya. Jadi untuk supportnya saatnya di 34.100, 34.100, 34.150, dan resistennya di 35.400. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin besok akan lesu ya, mungkin merah dulu. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini juga sama seperti kayak ITMG, nasibnya open gap bawah dan turun ya. Dan untuk saham ITMG langsung open di 3050 ya. Area supportnya kalau secara histori langsung jebol ya, nggak bisa balik lagi ke atas itu dan turun. Secara keseluruhan minus 3,83%. Kira-kira besok gimana ya untuk saham Adaro? Coba kita cek untuk transaksinya hari ini. Untuk saham Adaro apakah ada yang nampung? Nah, turun cukup dalam untuk Adaro hari ini tanggal 26 Januari. Di distribusi ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini Adaro distribusinya lumayan banyak ya. KZ net sell 42M, NIMA net sell 18M, BB net sell 10M, dan yang masuk ini XC, MG, SQ, YB ya, nggak gede-gede banget, lebih gede yang distribusi. Jadi untuk Adaro hari ini didistribusi cukup besar, dan untuk aslinya sih net buy padahal ya. Untuk aslinya hari ini net buy 28M ya, walaupun turun di distribusi tapi yang distribusi ini lokal. Untuk aslinya sih net buy, jadi kemungkinan next suatu saat untuk saham Adaro gap hari ini ketutup ya, mudah-mudahan sih seperti itu. Soalnya hari ini yang aslinya masuk, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, ini sih udah di dekat area, kalau setelah histori supportnya di 2980 ya, perhatikan area sini kalau ada yang cek harga, mungkin kalau mau spekulasi buy atau ya kalau secara Fibonacci sih supportnya di 2930 ya, jadi misal besok jebol di bawah 2980 ya bisa pertimbangkan area dekat-dekat 2930 kalau mau entry ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau skenario-nya sih menurut saya ya ini cuman perkiraan aja, mungkin akan turun dulu karena untuk hari ini distribusinya lumayan banyak, akan turun dulu nguji area support di area sini, kemudian mantul naik nutup gap area sini ya, kemungkinan sih seperti itu, atau kita lihat aja ke depannya gimana ya. Yang pasti untuk hari ini untuk saham Adaro didistribusi cukup banyak oleh lokal ya, KZ, NI, CSBB yang distribusi ini lokal di saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Hari ini turun cuman nggak sedalam ITMG dan Adaro. Untuk saham Bumi turun 2,5% ya. Jadi untuk saham Bumi hari ini tuh open gap atas ya. Untuk candlenya sih cukup ngeri ya, strong bearish Robozo, cuman karena untuk hari ini Bumi open gap atas, open tadi pagi itu di 169 langsung turun, dan ini close-nya di 1 poin di bawah support ya, supportnya kan di 156 untuk tadi, cuman hari ini jebol close di 155, kurang bagus sih. Soalnya untuk Bumi ya bisa dikatakan hari ini ya jebol support. Kalau kita cek untuk transaksinya, Bumi untuk aslinya net buy 40M ya. Hari ini yang jualan di sektor batu bara lokal ya. Tadi di Adaro lokalnya distribusi cukup banyak, ditampung asing. Untuk hari ini asingnya masuk di saham Bumi. Coba kita cek kenapa kok bisa turun, yang nurunin siapa hari ini tanggal 28 Januari, 26 Januari ya. Untuk Bumi turunnya ini malah disertai dengan akumulasi oleh AK ya. AK-nya masuk 32M, dan AK-nya ini AK versi asing ya. Asingnya selain AK ada YP, OK, BK, OK ya. AK masuk cukup banyak 32M, dan kalau kita perhatikan cenderung invest ya kayaknya untuk AK ini, soalnya volumenya 33,1M dan net buy 32M. Yang keluar untuk asingnya YUCC cuman nggak sebanyak asing melakukan akumulasi. Dan yang distribusi cukup banyak hari ini MG ya, kemungkinan yang nurunin itu MG. Kita tahu kalau kemarin itu yang net buy lumayan banyak MG kemarin net buy loh. Hari ini ya kemungkinan tadi dinaikin langsung distribusi ya, MG-nya kan tipikalnya scalping seperti itu. Kemarin tanggal 25 untuk MG-nya net buy 15M, untuk hari ini udah net sell 15M juga ya, cuman paling taking profit untuk
MG hari ini, dan untuk yang kemarin IF hari ini belum keluar banyak ya. Untuk IF-nya hari ini malah nambah muatan lagi, ini 7,2 M. Jadi untuk saham bumi walaupun berhasil breakdown, kita lihat aja besok mudah-mudahan bisa balik lagi di atas 156 ya. Kalau lihat transaksi hari ini masih ada kemungkinan saham bumi besok naik lagi. Kalau menurut saya sih seperti itu, kita lihat aja besok. Soalnya untuk hari ini walaupun turun, candlenya strong bearish, cuman ada yang akumulasi itu si AK versi asing ya. Oke, itu untuk saham bumi hari ini turun ya gara-gara MG taking profit. Kemungkinan sih seperti itu. Selanjutnya kita cek saham Antam yang hari ini masih konsolidasi di atas ya. Tadi sempat naik ke level 2370 dan turun. Konsolidasi di atas sih. Kalau di tengah-tengah seperti ini nanggung, kalau mau entry sih bagusnya di range area 2260 sampai 2280 ya. Apakah besok bisa ke area itu atau masih bisa naik lagi? Coba kita cek untuk transaksi Antam hari ini. Aslinya net by 52 M ya. Aslinya mulai masuk ini di saham-saham sektor pertambangan. Antam. Kalau lihat asing masuk lumayan banyak, harga turun itu malah kesempatan ya. Untuk hari ini juga tanggal 26 Januari kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk Antam diakumulasi oleh AK, BK, ZB. Mereka asing ya kan, BK, AK, ZB asing, CS, BB asing juga masuk. Yang keluar hitungannya jutaan aja, yang masuk MM-an. Jadi untuk saham Antam hari ini aslinya net buy cukup banyak ya tadi. Dan yang distribusi jualan paling banyak DRYP. Cukup menarik untuk saham Antam karena harganya walaupun candlenya merah, untuk saham Antam hari ini secara keseluruhan di drop surplus 1% lebih ya, 1,3%. Sekarang untuk saham Antam hari ini tuh open gap atas ya, open di 2330, sempat naik dan turun. Secara keseluruhan di drop surplus. Kalau lihat transaksi hari ini juga masih diakumulasi. Jadi ada kemungkinan untuk saham Antam masih bisa naik lagi untuk besok ya. Kalaupun koreksi turun ke area sini selama itu malah kesempatan buat entry ya. Mengingat juga untuk aslinya hari ini masuk lumayan banyak. Oke, itu untuk saham Antam. Untuk supportnya ya, area supportnya di range area 2250 sampai 2280, 2270 ya. Area sini untuk area supportnya ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini ya nanggung, cuman ya disclaimer kalau mau entry, mengingat untuk aslinya hari ini naik masuk lumayan banyak. Dari kemarin juga aslinya masuk ya di saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham Gotoh. Dan untuk saham Gotoh hari ini minus 2 poin ya. 1,71% ke level 115 ya, 115. Dan untuk saham Gotoh hari ini open gap bawah. Technical masih berada di range konsolidasinya 111 118 ya, hari ini belum berhasil breakout. Kalau kita cek untuk transaksinya, aslinya net sell hari ini di saham Gotoh, net sell 28 M. Gotoh hari ini tanggal 26 Januari malah didistribusi ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng, hari ini malah KZ versi lokal lagi. Jadi untuk KZ masih terus distribusi. Kemungkinan sih ini yang bikin Gotoh nggak naik-naik. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ini, dari kemarin hari Selasa, untuk KZ-nya udah net sell 296 M ya. Jadi untuk KZ keluar di saham Gotoh. Untuk hari ini juga masih keluar. Jadi kemungkinan untuk besok kalau untuk KZ masih jualan di saham Gotoh, kemungkinan untuk harganya masih berada di range konsolidasi area antara 111 sampai 118 ya. Kalau mau entry ya bagusnya dekat-dekat support ya, dekat-dekat 111. Itu pun kalau ada yang jaga harga, mungkin area bagusnya buat entry di saham Gotoh ya itu antara 108 sampai 111 ya. Tapi tetap disclaimer untuk harga di tengah-tengah seperti ini sih nanggung, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Gotoh. Kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan besok masih turun ya kayaknya. Soalnya untuk KZ juga masih distribusi. Kecuali besok KZ-nya nggak distribusi ya, mudah-mudahan bisa breakout. Perhatikan saja level ini supportnya 111, support terdekatnya resistannya 118.
Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini naik. Walaupun naik tipis 0,66%. Kalau secara teknikal sih ini pas di area resistennya ya. Tadi sempat jebol resisten, cuman ditarik turun lagi close di level 4.590. Kira-kira besok gimana untuk saham Bank BRI? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, BBRI aslinya net sell 43M. Aslinya net sell. Untuk BBRI hari ini tanggal 26 Januari yang jualan untuk aslinya ada RX YUKZ ya, untuk RX lagi nih. Kalau kita cek dari kemarin Selasa untuk RX udah net sell 180M, dan kalau kita perhatikan di sini untuk RX valuasinya 184 dan net sell 180M. Jadi cenderung emang distribusi ya untuk si RX ini terus jualan. Dan untuk hari ini untuk aslinya yang masuk di saham Goto ada CSBK, AKZP. Market utamanya YU-nya net sell 93M. Kalau lihat transaksi hari ini gimana ya untuk saham Bank BRI besok? Perhatikan saya di awal market, kalau langsung hijau secara teknikal ya bisa naik lagi, soalnya ini pas di area resisten. Tapi kalau langsung merah mending jangan buru-buru entry, mending wait and see aja dulu. Tapi kayaknya sih kalau IHSG hijau, kan hari ini aslinya masuk lumayan banyak ya di IHSG. Kalau IHSG hijau ya ada kemungkinan untuk saham Bank BRI bisa naik lagi, walaupun RX versi asing masih jualan ya. Semoga aja besok enggak distribusi banyak untuk RX versi asing. Untuk asingnya juga enggak keluar cukup banyak di saham Bank BRI, dan harga sahamnya mulai naik ya. Perhatikan saja di awal market, kalau langsung merah mending wait, jangan buru-buru entry. Tapi kalau langsung hijau, disclaimer kalau mau spekulasi buy ya. Lihat aja untuk IHSG. Kalau IHSG hijau, mudah-mudahan untuk saham Bank BRI hijau. Untuk hari ini sih Bank BRI masih ada yang distribusi ini si YU dan RX. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kalau menurut saya sih kalaupun naik ya paling candlenya kecil. Selanjutnya kita cek saham BBCA yang hari ini aslinya masuk cukup banyak ya, 200M setelah beberapa hari terakhir itu distribusi. Untuk hari ini aslinya masuk cukup banyak dan harga sahamnya naik 3% lebih, close di area resisten ya. Jadi ya kalau kemarin entry pas di area support ya, hari ini langsung sedikit open gap atas ya. Hari ini opennya di 8.225, langsung ditarik naik ya. Dan untuk besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya Bank BCA hari ini aslinya net buy 257M. Hari ini masuk cukup banyak, mudah-mudahan untuk saham BBCA coba kita cek ya. Untuk aslinya gimana hari ini tanggal 26 Januari. Untuk aslinya yang jualan nggak banyak, paling banyak KZ cuma 21,4M aja ya, YU cuma 3,6M, BB 3,5. Dan yang masuk untuk hari ini di saham Bank BCA ada CS, ZP, BK, RX, AK ya. Kalau lihat transaksi hari ini market utamanya BK, ZP, AK, ketiganya net buy di saham Bank BCA. Mudah-mudahan besok bisa breakout di atas 8.500 dan melanjutkan kenaikannya ya. Kalau lihat transaksi hari ini, selama besok aslinya nggak distribusi lagi, untuk saham BBCA bisa naik ya. Dan target price selanjutnya kalau berhasil breakout di atas 8.500 ya bisa ngejar 8.700. Kemungkinan sih seperti itu untuk saham Bank BCA ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Ada kemungkinan besok masih hijau, mudah-mudahan bisa breakout dan melanjutkan kenaikannya ya. Target price selanjutnya misal bisa breakout di atas 8.500 ya ke 8.700. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Hari ini aslinya net buy lumayan banyak. Selanjutnya kita cek saham SMDR yang hari ini juga naik cukup tinggi ya, naik 10% lebih untuk saham SMDR. Ini menjelang mau stock split 1/5 ya, 1/5 untuk stock splitnya tanggal
31 Januari ya, akhir bulan ini. Dan apakah naiknya itu disertai dengan akumulasi? Coba kita cek untuk SMDR hari ini aslinya net sell 7,8 ya. Nah, aslinya malah keluar di SMDR. Kalau kita cek siapa yang naikin. Hari ini tanggal 26 Januari SMDR secara keseluruhan ini kalau kita perhatikan ya, ini lebih banyak yang keluar loh. CP masuk 6,1 M paling banyak, sedangkan yang keluar ada AZ, BK, XI, IU ya. AZ, BK net sell 5 M lebih. Yang paling banyak masuk CP net buy 6,1 ya, net buy. Market utamanya YP, YP-nya net buy 1,6 dan untuk YP itu cenderung scalping trading ya karena followersnya 27 M. Kalau lihat transaksi hari ini agak ya kurang kuat sebenarnya, naiknya sama SMDR ini kurang kuat ya secara bandarmologi. Jadi perlu hati-hati, mungkin kalau mau taking profit misal besok masih naik ya. Misalnya untuk candle hari ini juga lumayan bagus, lumayan kuat kalau lihat candlenya. Resisten terdekatnya secara Fibonacci di 2550 ya kalau mau taking profit. Misal besok masih naik bisa pertimbangkan area sini, atau kalau gimana ya untuk besok untuk saham SMDR. Aslinya net sell, BK YU yang jualan, untuk YU malah 100% transaksinya sell. Ini kalau kita hitung-hitungan sebenarnya lebih banyak yang keluar loh hari ini untuk SMDR. Jadi naiknya itu bisa dikatakan disertai dengan distribusi ini AZ, BK kalau dijumlah dah. Ya, kalau menurut saya sih skenario-nya untuk saham SMDR kalau masih naik kemungkinan sih akan mentok ke area ke level 2550 ya. Nggak tahu habis stock split gimana, apakah bisa naik lagi atau enggak, kita lihat saja besok. Kalau kita cek sekilas untuk fundamental SMDR sih lumayan, nggak lumayan sih, cukup menarik karena dari segi equity naik terus ya, dari segi modal naik. Kemudian dari segi cash ini malah di kuartal 3 ini punya cash lumayan banyak ya. Dari segi book value-nya juga naik karena equity-nya naik. Kemudian dari segi ROE-nya juga naik cukup tinggi. Sekarang ini di kuartal 3 66% ya, naik dari 8, 21, 40, 50, 66. Jadi dari segi kemampuan perusahaan menghasilkan laba juga naik. Sebenarnya dari segi fundamental cukup menarik untuk saham SMDR. Cuman naiknya hari ini itu belum kuat ya kalau dari segi akumulasi. Ya skenario-nya seperti tadi, mungkin akan naik dulu menjelang stock split ya. Setelah stock split ya mudah-mudahan bisa naik lagi ya, soalnya untuk fundamentalnya cukup bagus. Kita lihat saja besok. Cuman kalau mau taking profit ya resisten terdekatnya di 2550. Oke, itu untuk saham SMDR. Kalau di harga saat ini sih nanggung di level 2400 di tengah-tengah ya, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham PBRX yang hari ini juga naik 5% lebih ya, setelah beberapa hari terakhir ARB untuk saham PBRX hari ini naik. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya hari ini? Hari ini untuk saham PBRX open gap bawah ya, open ARB di 54 langsung ditarik naik. Apakah disertai dengan akumulasi untuk PBRX? Aslinya net buy 55 juta. Untuk hari ini PBRX secara keseluruhan, nah ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, naiknya saham PBRX itu disertai dengan distribusi IN net sell 12,9 M, CP net sell 5,4 M, BQ net sell 2,8, dan yang masuk YP, PD, BR, XI, XL, MG ya, sebagian retail masuk. Yang jadi market utamanya MG-nya masih net buy 2,1, AVG-nya di 59. Jadi untuk MG hari ini
floating profit 1 poin aja ya, MG-nya masih floating profit cuma 1 poin. Market maker utamanya MG, jadi ada kemungkinan di awal market masih hijau untuk saham PBRX ya, walaupun naiknya itu disertai dengan distribusi, cuman karena market makernya si MG net buy dan baru floating profit 1 poin, kayaknya di awal market akan dinaikkan dulu, habis itu kalau MG-nya taking profit atau keluar ya bisa turun lagi, bahkan bisa ARB ya, perlu hati-hati untuk saham PBRX ini. Soalnya naiknya hari ini secara konsentrasi disertai dengan distribusi ya, NI najal cukup banyak. Oke, itu untuk saham PBRX ya, skenario-nya mungkin di awal market akan hijau dulu. Kalau digoreng naik sampai ke level berapa, ya ke arah sini untuk secara histori resisten selanjutnya ya, perhatikan saya level 67, apakah besok bisa breakout di atas itu atau enggak. Misal digoreng naik ya di awal market sama MG, kemudian di arah sini sekiranya nggak bisa breakout, mending keluar aja ya sebagian, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham PBRX. Selanjutnya kita cek saham PIVI. Untuk saham PIVI hari ini turun ya, turun 5,7%, nggak sampai ARB sih. Untuk saham PIVI hari ini open gap atas, opennya di 248, sempat naik cuman turun. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk PIVI hari ini hasilnya net sell 16 juta. Nggak terlalu rame ya. Untuk PIVI juga ini kita bisa lihat berbareng. Untuk net valuasinya nggak terlalu gede ya, cenderung didistribusi. Paling banyak jualan itu PD net sell 698M. Market maker utamanya sih YP, net buy 275 juta, cuman nggak tahu ini yang nyangkut retail atau market makernya. Valuasinya 250. Kok paham? AVG buy-nya untuk YP di 250, berarti floating loss ya. Kemungkinan untuk besok gimana ya, karena sepi. Kalau sepi itu biasanya harga saham cenderung bergerak turunnya lesu, jadi wait and see aja dulu ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau besok masih sepi sih untuk PVI, cenderung turun lagi. Oke, itu untuk saham PIVI ya. Selanjutnya kita cek saham BSBK yang hari ini juga ARB ya, setelah tadi sih sempat terjadi naik dikit ya, bangun dikit tadi ya, bangun ke area 112 ya, turun lagi ARB ya, open gap bawah, naik turun. Kalau lihat transaksinya, apakah ada yang nampung untuk saham BSBK? Kemarin yang nampung ZP, hari ini PG masuk ya 4,5. Setelah keseruan sih untuk hari ini kita bisa lihat bareng ini di distribusi ya. SH net sell 10,2 M, ZP hari ini keluar 5,9. Kemarin masuk cukup banyak ZP. Kalau kita cek dari kemarin untuk ZP-nya masih net buy 6,8 ya, karena untuk hari ini sebagian keluar untuk ZP di saham BSBK. Ya nggak kaget sih, soalnya untuk saham BSBK kan emang seperti ini ya. Karena untuk PG masuk cukup banyak pun itu nggak bisa buat patokan. Untuk harganya ya namanya buat copet-copet aja ya. Entry naik, udah floating profit, udah cut aja, nggak usah nunggu floating profit banyak-banyak ya, takutnya nanti kebanting, nggak sempat keluar malah kan. Kalau ya transaksi hari ini BSBK yang antri di harga over lumayan banyak, jadi ada kemungkinan open gap bawah. Mudah-mudahan sih terjadi technical rebound aja, karena untuk penurunannya udah lumayan dalam ya, udah jauh di bawah 125, kan harga penebusan BSBK di 125 ya, harga penebusan waran. Jadi untuk warannya gimana, coba kita cek. Untuk warannya masih punya nilai, ini Rp3, walaupun nggak guna juga ya kalau harga sahamnya di bawah 125. Jadi ya mungkin kalau mau spekulasi buy ya, tapi resiko ditanggung sendiri-sendiri. Kalau besok ARB akan open di
bisa open posisi sebelum market buka ya, pending order di harga ARB-nya besok di level 101. Ya, kalau besok ARB untuk sampai SPK akan open di 101. Mudah-mudahan sih ada kemungkinan besar sih naik ya technical rebound. Cuman kemungkinan ya, untuk harganya ya terserah market maker, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham BSBK ada kemungkinan open gap bawah kalau ARB akan open di harga 101. Skenario-nya sih kalau menurut saya akan open gap bawah, habis itu rebound ya. Apakah habis itu turun atau masih naik lagi ya, biasanya sih tergantung. Kalau retailnya banyak yang entry atau belum banyak yang keluar ya bisa jadi diturunin lagi. Oke, itu untuk saham BSBK. Kalau naik misal digoreng lagi ya paling enggak ke level 128 ya. Hitung-hitungannya sih seperti itu, 125 ditambah 3, 128. Oke, arah sini. Kalau besok ARB akan ke 101. Nah, oke, itu untuk sampai SPK. Kalau mau spekulasi buy, mau coba-coba nyopet, ya bisa antri posisi sebelum market buka di harga 102 atau 101 ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.